Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-67 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pengertian hijrah secara bahasa. Secara bahasa yang namanya hijrah adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Makanya ketika beliau menafsirkan warrujza fahjur, maksudnya adalah warrujz al-asnam wa hajruha tarkuha. Segala sesuatu di situ ada makna meninggalkan, maka itu dinamakan dengan hijrah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan hijrah ini ada bermacam-macam. Ada hijrah yang berkaitan dengan negeri. Seorang meninggalkan sebuah daerah menuju negeri yang lain. Meninggalkan sebuah negeri menuju negeri yang lain. Ini juga dinamakan dengan hijrah. Terkadang hijrah berkaitan dengan hajrul amal. Meninggalkan sebuah amalan juga dinamakan dengan hijrah. Dan terkadang hijrah berkaitan dengan orangnya. Teman, sahib, amalan, teman atau orang, maka ini semua bisa masuk di dalam makna hijrah. Terkadang berupa balad, berupa negeri. Sebuah negeri yang penuh dengan kerusakan, kemungkaran, dan seseorang khawatir apabila dia tetap di lingkungan tersebut, dia akan terpengaruh, akan berkurang keimanannya, akan meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan seterusnya, maka disyariatkan dia untuk berhijrah. Meninggalkan negeri tersebut dan pergi ke negeri yang lain yang di situ dia lebih kondusif, bisa beribadah kepada Allah dengan leluasa, dengan tenang sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan amalan. Mungkin dia tinggal di sebuah negeri yang bagus, kondusif dan kondisinya baik, tapi meskipun di dalam negeri dan lingkungan yang demikian baik, ternyata amalannya tidak seperti yang diharapkan. Maka disyaratkan untuk hijrah maksudnya adalah meninggalkan amalan-amalan yang buruk kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Maka ini juga dinamakan dengan hijrah. Atau yang ketiga, meninggalkan teman-teman yang tidak baik, yang mempengaruhi keimanannya, yang menghalang-halangi dia dari kebaikan, dari hidayah. Maka dalam keadaan demikian juga kita disyaratkan untuk berhijrah, yaitu meninggalkan teman-teman yang tidak baik tadi, kemudian mencari teman-teman yang baik, yang mereka mau mengingatkan kita ketika kita lupa, memberikan semangat kepada kita ketika kita lemah iman, dan dia melarang kita apabila melihat kita akan melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa. Maka hijrah bisa berupa balad, atau bisa berupa amalan, atau bisa berupa teman. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini adalah yang pertama, karena di sini sedang berbicara tentang hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hukumnya kata beliau adalah faridah, hukumnya wajib atas umat ini. Dan maksud beliau faridah, wajib di sini adalah dalam satu keadaan. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang di daerah tertentu dia tidak bisa, pertama, tidak bisa menampakkan syiar agamanya. Tidak boleh sholat misalnya, tidak boleh adzan, tidak boleh dia menampakkan syiar-syiar agamanya. Kalau sampai ada orang yang sholat, dipenjara. Kalau sampai ada yang adzan, dibunuh. Maka ini berarti dia tinggal di sebuah daerah di mana dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya. Syarat yang kedua, menjadi wajib kalau dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Karena hijrah ini, apalagi dari satu negeri ke negeri yang lain, meskipun beda kota, tapi tentunya di sana ada masyaqqah, perjalanan, mungkin dari sisi keuangan, dari sisi kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan yang jauh. Yang jelas yang namanya pindah dari satu kota ke kota yang lain, ini perlu kemampuan. Termasuk di antaranya kemampuan pengetahuan. Kalau dia punya uang, punya fisik, tapi nggak tahu jalan menuju ke sana, maka ini termasuk udzur. Dianggap dia tidak mampu untuk melakukan hijrah. Jadi kemampuan bisa misalnya uang, fisik, ilmu, adalah ilmu pengetahuan, ilmu tentang jalan. Kalau sampai terkumpul di dalam dirinya
dan terpenuhi syarat dua ini, maka dalam keadaan demikian dia diwajibkan untuk melakukan hijrah. Dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya di situ dan ternyata dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Dalam keadaan demikian hukumnya wajib. Artinya wajib kalau sampai dia tetap menetap di daerah tersebut, maka dia hukumnya apa? Melakukan dosa. Seandainya dia tetap di situ, maka dia telah melakukan dosa. Karena seharusnya dia segera meninggalkan daerah tersebut dan hukumnya wajib bagi dia. Kok dia tetap memilih di sana? Kenapa dia memilih tetap di sana? Mungkin karena lebih menyayangkan tanah yang banyak yang sudah dia miliki di daerah tersebut, atau mungkin berat bagi dia untuk meninggalkan keluarganya, pamannya, saudara-saudaranya yang selama ini dari semenjak dia kecil sudah mengenal mereka, sudah bergaul dengan mereka. Berat dia untuk meninggalkan orang-orang tersebut, atau berat bagi dia untuk meninggalkan harta yang dia miliki di sana, atau berat bagi dia untuk meninggalkan bisnis yang ada di sana. Kemudian lebih memilih tinggal di sana, padahal dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan hijrah. Meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa, mendolimi dirinya sendiri. Ya, dia tidak bisa menampakkan syiar agamanya dan dia mampu untuk melakukan hijrah, tetap di sana, meninggal, maka dia telah meninggal dalam keadaan dia mendolimi dirinya sendiri. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.